Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun, Rampes. Bapak Damang. Alhamdulillah Alhamdulillah. saya. Baik, Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warga Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Pada siang ini saya kedatangan dari Diskominfo yang berkaitan dengan Ngariung ya, Ngariung, ngobrol betul Ngariung. Bapak. Nama saya Nur Amir Nurdin, Lurah Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Yang pada dasarnya saya tugas di Kelurahan Sukarasa itu sejak tahun 2019 Wow, sudah 5 tahun sampai lebih ya Pak dengan ya? sekarang. Sampai dengan Begitu, sekarang, baik-baik. betul. Sudah 5 tahun lebih, ini cukup lama juga nih Bapak. Lama. Bagaimana Bapak kesan-kesannya menjadi lurah Sukarasa setelah 5 tahun lebih? Waduh, kesan pesannya banyak-banyak. Yang terutama saya pindah dari kelurahan satu dengan kelurahan yang lain, Iya, terutama di sini ya alhamdulillah untuk di Sukarasa juga di kelurahan yang lain banyak saudara. Terutama itu gitu karena betul. terus terang saja karena tugas saya jadi banyak saudara Betul itu gitu. juga. Baik. Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih Pak untuk Baik, berbincang-bincang bareng kami di Skominfo Kota Bandung dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya tuh. seputar yang ada di Kelurahan Sukarasa. Tapi sebelum itu Bapak mohon bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Sukarasa. Silakan. Baik, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari mempunyai luas sekitar 128 hektar. Dan juga di Kelurahan Sukarasa itu berbatasan dengan sebelah barat Kelurahan Sarijadi, di sebelah timurnya juga Kelurahan Geger Kalong, dan di utara juga Kelurahan Geger Kalong, dan di sebelah selatannya berbatasan dengan Kelurahan Sukagali, Kecamatan Sukajadi. Gitu. Di Sukarasa mempunyai jumlah penduduk yang berdasarkan database dari Disduk Capil itu sekitar 14.028. Wah, 14.000 yang laki-lakinya itu sekitar 7.200-an, sisanya 670 sekian itu perempuan. Itu menurutkan database. Tapi fakta di lapangan terus terang saja warganya banyak yang di luar. oh, Itu. Terus juga baik. di Kelurahan Sukarasa mempunyai karyawan itu sekitar 8, 7. 7 karena sekretaris kelurahannya kosong, udah pensiun bulan Juni kemarin. Saya punya kasih ekbang, punya kasih pemerintahan, punya kasih kesejahteraan sosial, dan juga staf ada 3, staf administrasi keuangan, staf pemerintahan, dan staf ekbang. Dibantu sama 2 IT, terus juga ada 8 Dinmas dan 10 Gober. Nah, Sukarasa itu mempunyai 7 RW, 48 RT, dan 4 LKK. 4 LKK itu salah satunya PKK, Karang Taruna, LPM, dan RW. Baik, baik. Gitu. Berarti memang cukup padat juga ya Pak ya untuk jumlah Padat. penduduk Gitu. sendiri ya Pak ya. Secara geografis, Kelurahan Sukarasa berombak, rata, tidak miring juga tidak. Gitu. Baik, baik. Nah, tapi sebelum itu warga Bandung, ini perlu diketahui juga bahwa Kelurahan Sukarasa mendapat ada prestasi ya Pak ya Ada. di tahun ini yaitu selamat untuk Pokja 1 PKK Hmm. yang tahun ini menerima penghargaan peringkat 1 dalam Lomba Bina Wilayah tahun 2024 ini
tingkat pemerintah Kota Bandung, betul ya Pak ya? Betul. Wow, selamat Kelurahan Sukarasa. Dan ini apa sih Pak yang menjadi faktor utama yang mendasari keberhasilan Pokja 1 PKK dan meraih penghargaan peringkat 1 ini Pak? Betul. Kebetulan memang tahun kemarin tuh ada bina wilayah, khususnya Kesrak, Kesatuan Gerak PKK gitu. Kita menjadi perwakilan Kecamatan Sukasari tahun 2024 ini gitu. Kebetulan Kelurahan Sukarasa yang jadi perwakilan. Yang sebetulnya saya pun tidak tahu keberhasilan dari Pokja 1 karena yang dinilai itu dari sekretariat sampai Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Nah, yang kebetulan dapat juara itu di Pokja 1, terutama di Paredi, mungkin ada kegiatan Paredi gitu. Paredi itu pola asuh anak dan remaja di era digital. Karena di sana itu Pokja 1 itu kegiatannya mencakup dengan keagamaan, dan juga ada di sana terkait dengan posyandu remaja gitu. Nah, itu mungkin salah satu keberhasilan dari Kelurahan Sukarasa. Mungkin di kelurahan yang lain bukan nggak ada posyandu remaja, ada mungkin ya, tapi kurang efektif atau belum aktif gitu kurang ya. berjalan mungkin ya Pak ya. Gitu. Yang kebetulan di Kelurahan Sukarasa itu posyandu remajanya aktif. Posyandu remajanya aktif gitu. Yang kebetulan setiap bulannya juga posyandu remaja itu ada kegiatan. Ada kegiatan, salah satunya ada pemeriksaan terkait dengan kesehatan remaja dan juga sharing terkait dengan kesehatan remaja di bidang yang lainnya, terutama tujuan daripada posyandu remaja ini untuk apa ya, meluruskan atau mengajak kepada anak-anak pemuda, terutama anak yang di bawah umur SMP, SMA, yang kebanyakan kan sekarang tahu sendirilah anak-anak remaja ini kegiatannya yang banyak ke arah yang negatif lah. Gitu. Nah, itu posyandu remaja ini mengarah ke kegiatan anak-anak itu ke positif. Seperti apa Pak kegiatannya Pak? Ya, salah satunya ada sharing terkait dengan apa ya, narkoba. Narkoba. Nah, kebetulan di salah satu kemarin tuh ada 2 anak, kalau salah 2 anak itu terkait dengan kenakalan remaja itu di ya bidang apa ya, kalau ini mah ke narkoba lah, ke narkoba. Nah, itu anak tersebut pengen kasarna cek orang Sunda mah insap lah, pengen sembuh ya Pak ya. Ya gitu. Terus juga ya ngobrol-ngobrol dengan posyandu remaja ini, ya alhamdulillah anak tersebut ya sekarang kegiatannya beralih ke positif gitu. Tidak lagi terjerumus ke kegiatan-kegiatan yang negatif gitu. Karena terus terang saja di Sukarasa ini pemudanya gitu banyak yang apa ya, kurang berinteraksi dengan Karang Taruna gitu. Taruna. Ya kebetulan posyandu remaja ini ada hubungannya dengan Karang Taruna karena posyandu remaja ini dibimbing sama Karang Taruna. Karang Taruna yang namanya Reksa Jaya lah gitu. Ya pengurus-pengurusnya juga anak-anak Karang Taruna sih gitu ya. Ya kebetulan kegiatannya di tiap bulannya itu biasanya karena di aula kelurahan ini ya peminatnya agak kurang karena kejauhan gitu ya. Dia berinovasi untuk jemput bola. Jemput bola ke RW masing-masing. Jadi bulan ini ada di RW 1, bulan depannya di RW 2 dan seterusnya gitu. Jadi jemput bola. Ya alhamdulillah gitu, sesudahnya mulai berinovasi kegiatan tersebut, anak-anak mulai ada agak banyak lah gitu, agak banyak yang datang gitu karena memang yang jadi tujuannya posyandu remaja ini berarah ke anak-anak seusia SMP SMA mungkin SMP SMA karena memang kalau yang lewat SMP SMA itu udah punya tujuannya masing-masing lah gitu, ataupun dia udah bekerja atau udah nikah gitu ya. Tapi kalau seusia SMP SMA itu ya masih
banyak Mencari jati waktu diri ya Pak ya. ya mencari jati diri Mencari gitu jati ya. diri ya betul. Gitu. Nah, kebetulan di kita ini juga banyak-banyak remaja dan kebetulan di Sukarasa ini ada sarana pendidikan yaitu sekolah Mm-mm. yang di dekat jalan ini di depan itu ada Aktripa SMA dan juga Universitas Universitas Japari gitu. Mm-mm. Di belakang ini juga ada SMP itu SMP 70 dan 2 SD di Kelurahan Sukarasa ini. Nah, ini lebih lebih condong ke anak-anak SMP dan SMA. Ya kebetulan juga Karang Tarunanya juga sering berinteraksi dengan orang-orang kelurahan gitu. Barusan juga kan tahu sendiri anak-anak Karang Taruna banyak di bawah Mm-mm. gitu. Baik. Nah, berarti memang untuk layanan sendiri ini lebih ke kesehatan Bapak ya? Ke kesehatan, Untuk ke layanan kesehatan. untuk Ya layanannya terutama ya. kalau ini kebanyakannya condongnya lebih ke kesehatan mental. Kesehatan mental ya untuk Hmm, layanan ya, sendiri. Adapun untuk kegiatannya ini memang ada sharing-sharing ya, dan mungkin ada ya penambahan ilmu-ilmu mungkin ya betul, seperti betul, itu ya Pak ya. betul. Baik. Lalu Pak ini bagaimana Pak remaja agar bisa bergabung nih Pak dengan Posyandu Remaja yang ada di Kelurahan Sukarasa ini Pak? Hmm, ya kebetulan sih itu jadi program atau tujuan utama Posyandu Remaja ya Mm-mm. gitu. Dia pengen untuk memperbanyak anggota, Oh, anggota. mm-mm, mm-mm, Makanya dari senior itu mencari ke juniornya mm-mm, ataupun ke saudara-saudaranya mm-mm. untuk mengajak saudara-saudaranya atau adik kakaknya itu ikut bergabung di Posyandu Remaja terutama sekali di Karang Taruna. Kalau memang sudah Oke, diwadahi di Karang Taruna mungkin udah di apa ya dengan anak-anak yang lain gitu ya supaya jangan sampai anak-anak itu keluar gitu dengan bergerombol-gerombol dengan yang tidak tidak ada ada manfaatnya ya Pak ya. tidak ada manfaatnya mungkin kalau di Karang Taruna bergerombol pun ada Positif, manfaatnya betul betul. positifnya itu Mm-mm, tujuannya memang mm-mm, Posyandu Remaja itu memang ada pengennya ada regenerasi betul. gitu karena Posyandu Remaja ini tinggal kalau nggak salah tinggal 15 lagi ya tinggal 15 orang lagi Mm-mm. yang aktif gitu itu pun dia udah bekerja dan juga udah setingkat kuliah Iya, waktunya juga dia eh, untuk menyempatkannya itu agak susah agak gitu susah, agak susah betul. ya sebelum dia bekerja karena dia masih SMP SMA itu masih waktunya banyak peluangnya Iya, gitu mm-mm. Masih itunya banyak makanya ya. itu pengen ada regenerasi itu Mm-mm. takutnya posyandu remaja ini tidak Mm-mm. berkembang Betul. gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Maksudnya kelurahan sendiri cara memfasilitasi atau mungkin upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan untuk mensupport Hmm, posyandu remaja ini? tuh. Nah, untuk mensupport remaja posyandu Posyandu. remaja ini kita berkolaborasi dengan Karang Taruna. Mm-mm. Ya, kebetulan Karang Taruna ini bisa memfasilitasi karena tahun kemarin itu masih ada PIPPK. Kita ngambil dari anggaran PIPPK, contohnya kemarin juga dia meminta bantuan terkait dengan alat tensi gitunya terus juga semacam alat-alat kesehatan lah. Ya Mm-mm. alhamdulillah untuk tahun ini bisa dianggarkan di sana dan juga sudah menerima Mm-mm. tuh. Terus juga terkait dengan apa sih kebutuhan dari posyandu remaja ini kita bisa bekerja sama dengan LKK yang lainnya terutama di PKK ataupun juga LPM gitu. Oke, baik baik. Jadi memang sudah ada juga ya Pak ya upaya Tuh. untuk pastinya mensupport posyandu remaja ini karena memang wah ini luar biasa ya Pak ya Hmm, untuk mungkin bisa dibilang melindungi remaja-remaja yang ada di sini ya Pak ya untuk tidak kemana-mana pastinya tuh, Bapak di sini tuh, dalam hal pergaulannya ya. tuh. Baik baik. Bapak saya kembali ke yang tadi untuk ke yang keberhasilan Pokja 1 PKK nih Pak. Ini kan karena sudah mendapat peringkat 1 nih Pak. Apa Hmm, Pak harapan ke depannya setelah menerima penghargaan ini? ya, Dan bagaimana Pak rencana untuk meningkatkan program-program yang sudah ada? ya. Harapan saya, Mm-mm, harapan saya itu di satu organisasi terutama di LKK, mm-mm. PKK inilah gitu. Saya lebih ditingkatkan kerjasamanya. Oke. Harapannya itu kerjasama lebih ditingkatkan gitu ya. Gitu karena memang kalau satu organisasi atau satu LKK kerjasamanya kurang itu kayaknya pergerakannya gejet, kasarnya gejetnya gitu ya. Iya. Terus juga nanti
terpilah-pilah gitu ya. Ya kebetulan sekarang udah mulai kerjasamanya. Sekarang pun setiap hari PKK ada Mm-mm. perwakilan piket di kantor PKK. Sekarang juga ada Mm-mm. di kantor PKK 2 orang untuk piket itu. Jadi bergilir gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga kerjasamanya juga semakin baik gitu Mm-mm. ya. Dan juga kalau memang kebutuhan itu ya kita tergantung program-program PKK-nya sendiri Mm-mm. karena program PKK itu melaksanakan program-program yang di atas Mm-mm. gitu. Program PKK Kota Bandung yang dilaksanakan ataupun yang melaksanakannya ada di kewilayahan Mm-mm. gitu. Banyak sekali. Terus juga PKK ini ya berkaitan dengan warga masyarakat di Posyandu, terutama di Pokja Hiji. Pokja Hiji itu jadi Pokja 1 campur ya ngomongnya. Iya nggak apa-apa Bapak. Ya Pokja 1 itu di bidang keagamaan, ya harapan saya di Kelurahan Sukarasa itu banyak prasarana atau tempat-tempat pendidikan Mm-mm. keagamaan gitu, Mm-mm. terutama ya tempat-tempat mengaji lah, Betul. mengaji. Terus Mm-mm. juga harapannya untuk pemerintah Kota Bandung juga tolong juga nanti diperhatikan guru-guru ngaji yang ada di wilayah, Nah, terutama betul. honornya walaupun tidak besar tapi ada perhatian Betul. gitu. Betul. Jadi memang ingin mengedepankan juga di bidang keagamaan juga ya Pak Tuh ya pastinya ya. ya, Baik, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. sama-sama. Oh iya Bapak, ini katanya di Kelurahan Sukarasa juga ada potensi keseniannya, betul Bapak? Betul. Katanya ada Sanggar Mekar Asih dan Libas atau lingkungan seni dan budaya Suka Hiji ya Pak ya? Oh Suka Suka Haji. haji, Suka Haji. suka haji. Bapak ini ada kesenian apa aja Bapak di kelurahan ini? Kalau di Sanggar Asih, Sanggar Mekar Asih Hah? itu sebetulnya dia seperti sanggar Heeh. yang menampung ya, kalau seperti Karang Taruna mau ada latihan Mm-mm. terkait dengan kesenian itu bisa di tempat sanggar tersebut karena sanggar tersebut udah Hmm. menyediakan alat-alat kesenian, Iya. terutama di alat-alat kesenian Sunda. Mm-mm. Kebanyakannya itu. Jadi bisa kolaborasi si sanggar tersebut dengan Karang Taruna. Jadi Oke. Karang Taruna banyak yang dilatih di sana gitu ya di sanggar tersebut terkait dengan kesenian Sunda. Mm-mm. Terus juga di Libas itu lingkung seni budaya Suka Sukahaji. Haji betul. Sukahaji yang kebetulan itu turun temurun di Mm-mm. sana Bu, gitu kebetulan dari sesepuhnya sesepuh itu udah seneng seneng Hmm. kesenian gitu, kesenian di Sunda terutama Jaipong, calung, terus Oke. juga ada Cak. reog gitu Heeh. ya. Gitu. Nah, sekarang sama anak-anaknya atau cucunya masih Diteruskan. dikembangkan Iya. gitu ya, gitu. Ya Mm-mm. alhamdulillah di RW 7 itu khususnya RW 7 ya Mm-mm. Sukahaji itu RW-nya juga support Oh, oke. gitu dan juga senang Mm-mm. dengan Mm-mm. kesenian Sunda. Jadi warga ada kemauan tuh ditunjang Mm-mm. itu Disupport ya Pak ya. disupport Heeh. sama RW-nya juga Mm-mm. gitu Baik, kebetulan baik. gitu ya. Itu kemarin pun kalau memang kita ada kegiatan Mm-mm. semacam 17 Agustus itu tidak perlu memanggil yang di luar, Mm-mm. bahkan kelurahan sendiri kalau memang ada acara itu dibantu sama lingkung seni itu. Sama libas itu ya Nah, Pak ya. Alibas dan lingkung Oh, seni Mekar Asih ini itu oke, oke, peralatannya oke. karena kita ini tujuan di Kelurahan Sukarasa itu ada kebersamaan, Mm-mm. ada Mm-mm. kerjasama gitu ya. Jadi Betul. saling bantu Mm-mm. karena misinya Kelurahan Sukarasa ini kan meningkatkan pelayanan prima, terus juga eh, tentang pegawai, kejujuran pegawai, meningkatkan kejujuran Mm-mm. pegawai, kerjasamanya, tanggung jawabnya gitu. Mm-mm. Dan juga ada kolaborasi kebersamaan dengan elemen masyarakat untuk mencapai pembangunan itu. Mm-mm. Ya tujuannya ada kerjasama. Betul, Ya betul, betul. alhamdulillah semenjaknya saya masuk ke Kelurahan Sukarasa, kerjasama ini mulai terjalin. Baik. Jadi memang kalaupun ada acara atau event di kelurahan ini Pak, jadi tidak mengundang dari luar ya Pak ya untuk Tuh, hiburannya ya. untuk Jadi memang hiburannya dari Libas dari sendiri. Libas Oke, sendiri luar biasa. gitu. Sampai saat ini Bapak masih berjalan Masih untuk berjalan, sanggarnya masih juga? berjalan, masih Oke, untuk berjalan. sanggarnya juga ya. Ya, Mm. terutama ya paling kalau manggil itu ya tertentunya ya kayak Ah, ah, kayak ah. kayak biduanya, kalau memang ada musik ada biduanya gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. alat-alatnya kita
ada di Ada sini, ya Pak ya? gitu. Oke. Terkecuali ada kekurangan ya Ah, kita bisa sewa gitu. hmm, Tapi alhamdulillahnya di RW 7 itu alat-alatnya sudah ada, dan di Sanggar Seni ini pun komplit gitu ya mm-mm. alat-alatnya. Yang kebetulan Sanggar Seni ini ya orangnya orang yang seneng seni, apalagi itu Betul. istrinya kan bukan orang Indonesia, istrinya orang Hmm, Belanda iya gitu. iya Yang iya kebetulan iya. orang Belanda itu masih seneng gitu Iya. ke seni Sunda gitu. Mm-mm, Ya didorong lah sama suaminya, mungkin ada kebersamaan. Ya, mm-mm, alhamdulillah gitu. Kalaupun anak-anak muda ini Karang Taruna bisa berlatih di sana, dia welcome lah, terbuka baik, gitu. baik, baik. Nah, Bapak, ini jika nih Bapak wargi Bandung ada yang ingin apa ya bisa dikatakan nabeh Bapak Hmm. dari Sanggar Mekar Asi ini dan atau mungkin dari Libas, ini bagaimana Bapak caranya bisa langsung menghubungi ke kelurahan aja atau mungkin langsung ke Sanggar Mekar Asi aja? Bisa melalui kelurahan Mm-mm. ataupun langsung ke Sanggar Oh, bisa langsung ke Seninya sana juga. gitu. Baik, Yang baik. kebetulan dia juga punya punya apa ya, bisa kerjasama juga dengan Mm-mm. media apa gitu ya. Dia Baik, juga baik. gitu sama gitu. Mm-mm. Bisa kelurahan, kelurahan dulu, nanti kita antar ke lokasinya Iya, baik. Jadi gitu. mungkin warga Bandung jika ada yang ingin atau tertarik Hmm. mengundang dari Sanggar Mekar Asi ini bisa langsung mungkin DM Instagramnya Hmm. Kelurahan Sukarasa Bapak ya. Dan Tuh, mungkin untuk informasi lebih tuh. lengkapnya seperti Instagram ataupun alamat lengkapnya nanti boleh diinfokan lebih lanjut. Siap. Seperti Siap. itu. Baik. Hmm. Bapak, terakhir nih Bapak. Kita membahas isu yang sedang ramai juga nih Bapak, Wah, lagi karena ini booming. selalu saya tanyakan Bapak di setiap Tuh, tuh, kelurahan-kelurahan. betul. Baik, ini bagaimana Bapak pengelolaan sampah di Kelurahan Wah, Sukarasa? lah, lagi booming nih masalah Betul, sampah ya, betul. selalu Bapak ini saya tanyakan. Betul, 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 betul. Karena memang khususnya di Bandung Raya Mm-mm, kita lagi darurat sampah, lagi darurat sampah, gitu. Karena sampah ada sekarang itu sampah harus dipilah, betul, gitu. Ya makanya tidak dipilah itu tidak diangkut. angkut. Nah untuk Sukarasa nih ada tambahan Iya. nih, gitu. Tidak dipilah, tidak diangkut, gitu. Tambahan untuk Sukarasa ini Anda pilah, saya jemput, gitu. Jadi Baik, baik. apa kesannya? Oh, kok udah dipilah, tapi kemana gitu ya? Heeh. Kita berupaya untuk menjemput sampah yang sudah dipilah, terutama sampah dapur. Sampah dapur karena kita di Kelurahan Sukarasa ini sudah punya rumah magot. Rumah magot ya, kebetulan juga kita punya tenaga 4 orang untuk bekerja di rumah magot itu. Nah, itu nanti yang akan menjemput sampah-sampah yang ada di wilayah Sukarasa, terutama di RW itu. Tapi kita pun udah komitmen dengan RW dan RT gitu, kalau memang sudah dipilah sampah dapurnya gitu disimpan di satu titik, nanti si tenaga inilah si orang yang akan menjemput ke lokasi tersebut gitu. Jadi sudah di titik tersebut sudah terkumpul sampah dapurnya gitu. Kita tarik untuk ke tempat magot gitu. Baik, Gitu. berarti memang menggunakan magotisasi juga ya pastinya Betul, Pak ya. betul. Oke, Bapak sejauh ini bagaimana Bapak respon dari warga untuk untuk pemilahan sampah ini Bapak? Apakah ada hambatan atau tantangan Bapak? Beragam Beragam di ya? warga masyarakat. Jangankan di masyarakat, Heeh. di tempat magot aja sebenarnya saya bermasalah. Mm-mm, mm-mm. Bermasalahnya kalau memang oper nanti bermasalah, karena tempat magot ini di Sukarasa ini ada di komplek. Hmm, Komplek karena wilayah Sukarasa itu 60% itu komplek, yang 40%-nya daerah padat. Nah, itu yang magot ini ada di komplek gitu ya. Kalau bau ya kita pun agak khawatir warga masyarakat menutup magot tersebut gitu. Inovasi kita sebenarnya udah banyak, inovasi. Jangankan ke sosialisasi dari dulu lah, waktu Kang Pisman, program-program yang lebih dulu ya, udah gitu. Ya sekarang saya lebih condongnya ke arah penyadaran, masyarakat gitu. Gimana lah gitu. Jadi jangan sampai masyarakat masih belum juga sadar buang sampah gimana, apalagi buang sampahnya sembarangan. Ya kita mah minimal kita sekarang ini untuk dipilah gitu. Banyak sih yang menolak, banyak juga yang respon gitu ya. Yang respon kita support kebutuhan seperti
tahun ini karena kita tahun kemarin pun kita menganggarkan terkait dengan kebutuhan di lapangan itu loseda. Loseda. Tahun ini pun kita menganggarkan loseda ya sekitar 84 loseda lah untuk dibagikan ke warga masyarakat, terutama ke wilayah-wilayah daerah padat, Betul. daerah padat penduduk gitu ya. Terus juga kita punya punya selain loseda itu punya 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 batat rawang gitu untuk menyimpan sementara. Dan juga inovasi-inovasi terkait dengan sampah, kita pun bukan hanya menangani terkait dengan sampah dapur, sampah residu, banyak juga sampah yang dedaunan. Karena di Sukarasa ini banyak pohonan, di jalan itu banyak pohon-pohon yang gede. Pohon yang gede itu kalau dihitungkan satu hari itu satu mobil sampah dedaunannya. Ya kita buang kemana memang sampah daun ini susah untuk buangnya. Ya, akhirnya kita bisa menanam atau mengubur di tempat-tempat taman gitu sekarang gitu ya. Ya nanti juga komposnya juga kita dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di Magot ataupun di RW-RW yang membutuhkan gitu. Tapi tidak sebanding. Tidak sebandingnya apa? Panen komposnya dengan yang dimasukkan sampah itu lebih banyak sampah dedaunannya dibanding nanti hasil komposnya. Iya. Karena kalau komposnya itu satu hari satu mobil yang ditarik, yang datang ke sana 10 mobil gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya masih sedikit ada lahan-lahan untuk bisa mengubur, contohnya di Taman Lengkeng itu, di sana kita punya Taman Lengkeng itu untuk mengubur sampah dedaunan di sana. Dan juga di tempat Magot itu juga ada penghijauan di sana, kita bisa mengubur sampah dedaunan di sana. Oke, Gitu, yang baik. nanti dimanfaatkan untuk jadi kompos. Ya alhamdulillah untuk sampah di Sukarasa kayaknya target udah mencapai. Udah berkurang lah, udah berkurang. Yang tadinya saya dari tahun 2019 sampai dengan sekarang itu banyak tugas-tugas terkait dengan Sampah. sampah gitu. Karena tahu sendiri saya sebelum ke Sukarasa itu saya ada di Sarijadi. Yang tahu daerah Sukarasa itu yang pertama banjir dan sampah, terutama di Jalan Sukahaji. Sukahaji itu banjir, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak banjir lagi. Dan juga sekarang udah lagi ada pembenahan ya, terkait dengan saluran airnya. Bukan banjir tersebut bukan karena mampet solokan, tapi memang solokan sudah tidak bisa menampung air. Saking gedenya, karena di atasnya itu solokan gede, datang ke sini itu kecil. Ya akhirnya meluap ke jalan gitu. Terus juga sampah yang tadinya beberapa titik di Jalan Sukahaji sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Gitu. Ya sedikit gitu ada, ya itu pun yang warga yang nakal, nggak tahu warga Sukarasa, nggak tahu warga lain yang lewat di jalan Iya, tersebut masih gitu. aja ya Pak ya. Masih Ada yang ada. belum disiplin ya Pak ya. Ya betul Baik, baik. betul, tapi Bapak, kita tetap heeh, tangani gitu. baik. Lalu Bapak untuk komposnya itu kembali lagi untuk warga Bapak dibagikan atau bagaimana? Kita yang membutuhkan, karena Hmm. kemarin tuh kita membagikan Oh, bibit oke. tanaman gitu ya untuk dikembangkan terkait dengan ketahanan pangan. Ya memang sih kemarin kita kekurangan komposnya. Oh, Ya oke. alhamdulillah sekarang pun ada warga ataupun pengurus RT RW yang meminta komposnya. Ya alhamdulillah kita kasih Iya, secara gratis betul lah gitu. betul. Alhamdulillah lah Pasti kan gitu. banyak tuh yang butuh kalau Betul, kompos. betul, betul. Iya, iya, iya. Terutama di ibu-ibu PKK yang berkaitan dengan kampung menanam gitu ya, ada PKK gitu di Pokja 3 kalau nggak salah, dia suka membutuhkan kompos Baik, baik. gitu. Iya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya untuk Baik. informasinya. Kita sudah di penghujung acara Bapak. Terima kasih. Tidak terasa kan Pak ya? Nggak terasa, tapi kurang kayaknya. Tidak terasa ya Pak ya? Ini sudah Iya. sudah Hmm, sudah beberapa menit ternyata. hmm, Baik Bapak, pastinya semangat terus untuk Bapak, pastinya untuk sosialisasi terkait sampah dan lainnya betul. juga, dan yang terutama sehat selalu ya Pak ya, Amin, itu terutama. untuk Bapak dan tim dari Kelurahan Betul. Sukarasa. Baik. Apalagi kita tambahan pekerjaan sekarang lagi sampah juga musim hujan, pohon Nah tumbang gitu
gitu ya. Itu Makin kerjaan banyak ya, Pak, ya? tambahan ya, betul. Karena itu tugasnya kewilayahan gitu Betul tugasnya. sekali. Ya mudah-mudahan aja saya dengan rekan-rekan pada sehat. Ya, Dan juga saya amin. dibantu sama pengurus-pengurus RT RW ya, alhamdulillah support Betul. gitu. Semoga semakin solid, kompak ya Pak ya. Betul, Dan betul. pastinya gotong royong juga dengan warga. Betul, Terima kasih karena Bapak. memang kekompakan ini yang harus kita junjung gitu. Betul. Karena program sebagus apapun tanpa ada dukungan masyarakat itu kayaknya keberhasilannya minim gitu. Betul, betul. Baik, semoga semakin kompak ya Pak ya. Betul. Baik. Iya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.